Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya alim. Amma ba'd. Ma'asyarul ikhwa fid dini rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari yang barakah ini, di hari Jumat yang merupakan sebaik-baik hari dalam sepekan, yang mudah-mudahan kita bisa menjadikan hari ini hari yang baik dalam hidup kita, diisi dengan ketaatan dan amal saleh. Ya, di antara yang sangat dianjurkan pada kita adalah mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan salawat-salawat yang kita ucapkan menjadi bukti kecintaan kita kepadanya, dan kemudian kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Ikhwafillah rahimakumullah, pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kitab Tajrid At-Tauhid, yang mana di antara pembahasannya al-asl al-ishrun, itu asal yang ke-20 atau prinsip yang ke-20 di antara prinsip-prinsip tauhid adalah la ya'budullah illa bima syarra'ahu fi kitabihi aw ala lisanihi rasulih. Tidak beribadah, tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah di dalam kitabnya atau berdasarkan lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kaidah yang agung di dalam beribadah, di mana kita tidak boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Berkata Syekh Faisal, Inna Allah Azza wa Jal qad arsala ar-rusul. Sesungguhnya Allah telah mengutus para rasul. Wa anzala al-kutub, dan telah menurunkan kitab-kitab. Liya'budullaha wahdahu la syarikalah. Tujuannya diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab bersama mereka adalah satu, untuk menyembah Allah semata dan tidak mensyirikkannya dengan satu apapun. Waliya'bud bima syara'ahu aw syara'ahu lahum wa bayyanahu fi kitabihi wa ala lisani Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Agar kita beribadah kepadanya dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka dan telah dijelaskan di dalam kitab-kitabnya berdasarkan lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La bima ikhtara'ahu an-nas wabtada'u. Ibadah tidak bisa dilakukan, tidak bisa dilaksanakan dengan apa yang dibuat-buat oleh manusia atau yang diada-adakan oleh manusia. Jadi kaidah ini mesti kita pahami, ikhwafillah. Kalau ingin kita
ibadah ini diterima Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin ketaatan kita menjadi sebuah amal yang saleh di sisinya, maka kita tidak boleh beribadah sesuai dengan keinginan kita, tapi lakukanlah ibadah itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah taala mengatakan, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Al-Hasyr ayat 7, di sini Allah menjelaskan tentang apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada kita, maka kita ambil, kita pakai, kita amalkan. Dan segala apa yang dilarang olehnya, maka kita tinggalkan. Allah mengajarkan kepada kita bagaimana kita bersikap di dalam Islam ini. Kita kerjakan apa yang diperintahkan oleh Rasulnya, dan kita tinggalkan apa yang dilarang olehnya. Allah juga mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 64, "Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah." Tidak kami utus seorang rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dibawa oleh rasul itu ditaati, untuk kita pakai, untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Ya, bukan kita mengerjakan apa yang sesuai dengan selera kita, tetapi apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Berkata Syekh Faisal, para rasul itu mulai dari Adam, mulai dari Nuh alaihissalam, ya, kemudian berakhir dengan Muhammad SAW. Farrusul innama arsalahumullahu liyubayyinu linnas. Tugas mereka apa? Menjelaskan Islam ini, menjelaskan dakwah itu, ya, menjelaskan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas mereka. Ma yuhibbu rabbuna an nata'abbaduhu bihi wa nataqarrabu bihi ilaihi. Menjelaskan kepada orang apa yang Allah sukai dan apa yang Allah cintai. Bagaimana kita beribadah dan bagaimana kita cara mendekatkan diri kita kepadanya. Jadi tidak ada cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah kecuali dengan apa yang telah dijelaskan Nabi SAW dalam skala apapun dalam kehidupan kita. Walidzalika qala Nabi SAW, Nabi bersabda, "Laisa min amalin," tidak ada satu amalan ya, "yuqarribu ilal jannati illa qad amartukum bih." Tidak ada satu amalan yang mendekatkan kalian kepada surga, kata Nabi, kecuali telah kuperintahkan. "Wala amalin yuqarribu ila nari illa qad nahaitukum an." Dan tidak ada amalan yang mendekatkan kalian ke nerakanya kecuali apa? Kecuali telah aku larang. Nabi SAW telah mengerjakan tugasnya dengan baik. Bahkan Nabi SAW menyebutkan, "Laqad bayyana an-nabiyyu dzalika atamma bayan, falam yatawaffahu Allah hatta akmala lahu ad-din." Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut nyawa beliau kecuali tugasnya sudah selesai. Tugas selesai, sudah selesai tugas yang diemban oleh beliau selama 23 tahun lebih kurang. Tidak ada satupun yang kita butuhkan kecuali telah dijelaskan olehnya alaihi salatu wassalam. Fima la mazida alaihi, maka tidak boleh ada tambahan dari apa yang telah dijelaskan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Telah dijelaskan dengan sempurna, maka tidak ada tambahan dan tidak boleh ada ya tambahan-tambahan sumbal dari tambahan ya sulam dari orang-orang yang beriman kepadanya. Fa anzalallahu azza wa jalla qawlahu, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina." Al-Maidah 3. Di Allah telah menyebutkan bahwa Islam ini telah sempurna.
tugas yang dijalankan oleh Nabi dengan sempurna. Dan Allah menyebutkan dalam ayatnya, faman ramal hidayah wa talaba as-sa'adata fa alaihi suluk ma syarra'ahu ar-rasulu minal ibadat min ghairi ziyadatin wala nuqsan. Maka siapa yang ingin mencari hidayah, mencari kebahagiaan, maka tidak ada jalan kecuali mengikuti apa yang telah dijelaskan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari ibadah-ibadah tanpa ditambah dan dikurangi. Inilah pelajaran mahal untuk kita. Ikuti apa yang diperintahkan, tinggalkan apa yang dilarang. Oleh itu Nabi kita alaihi salatu wassalam, waqad hadzarana an-nabi, telah berikan peringatan asyaddal hadar, peringatan keras dari kita berbuat perkara-perkara baru dalam Islam ini. Nabi berikan peringatan keras buat kita tidak boleh beribadah kecuali dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nabi mengatakan, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Ini kalimat ancaman yang mengada-ngadakan di dalam urusan agama ini yang bukan dari agama, dibuat, dikerjakan yang bukan dari agama dan bukan dari perintahnya, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Pegang hadis ini baik-baik dalam kehidupan kita, bahwa ketika kita ibadah, yang mesti kita perhatikan adalah mana perintah yang menyuruh melakukan ini, apa dasarnya di dalam beribadah yang kita lakukan ini. Di dalam lafaz yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang mengerjakan satu pekerjaan yang bukan perintah kami, maka dia juga tertolak. Mardudun ala sahibi ghairi maqbul, perbuatan itu tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadha sarihun fi raddi kulli ibadatin lam yakun 'alaiha amr. Dan hadis ini menjelaskan dengan tegas dan jelas bahwa setiap ibadah yang tidak ada perintah, yang tidak ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya, tertolak. Setiap ibadah yang dikerjakan tidak ada perintah dari Nabi dan tidak ada perintah dari Al-Quranul Karim, maka ibadah itu tertolak. Tertolak. Untuk apa bercapek-capek berlelah-lelah dalam ibadah, sementara ibadah itu tidak ada disyariatkan? Berlelah-lelah dalam satu ketaatan yang memang itu adalah diperintahkan. Atau kita jadikanlah amalan yang sederhana tetapi disunnahkan, itu lebih baik daripada amalan yang dikerjakan melelahkan tapi tidak diperintahkan. Berkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, al-iqtisadu fis sunnah khairun min al-ijtihad fil bid'ah. Sederhana di dalam melakukan amalan yang merupakan sunnah itu lebih utama daripada mengerjakan amalan yang melelahkan tapi tidak diperintahkan. Maka berhati-hatilah kita di dalam beribadah dan cerdaslah kita di dalam melaksanakannya. Karena tidak ada gunanya ketika seseorang mengerjakan sesuatu yang tidak diperintahkan. Allah telah menggariskan dalam kitabnya, Nabi telah menjelaskan pula. Kalau kita bawakan dalam kehidupan kita saja, bekerja dalam sebuah instansi, sebuah lembaga pendidikan atau perusahaan atau lembaga pemerintahan, seseorang mengerjakan di luar SOP, diterima pekerjaannya?
Enggak diterima. Kena marah malah. Mungkin kita diberikan peringatan, bahkan mungkin dipecat. Bekerja di luar standar yang telah ditetapkan oleh lembaga itu. Kamu ini kenapa mengerjakan yang tidak diperintahkan? Manusia saja marah kepada bawahannya ketika tidak mengerjakan instruksi. Apalagi ini ibadah yang kita ingin beribadah kepada Allah, dan kita berharap ibadah ini menjadi ketaatan yang diterima. Tapi kok malah mengerjakan bukan apa yang diperintahkan, tapi mengerjakan yang tidak diperintahkan. Coba berpikir dengan bijak. Oh iya, kita kok beribadah ini sembarangan. Asal menurut kita baik, asal yang kita baca itu adalah lafaz-lafaz yang mulia, asal dikerjakan di masjid, misalnya, tapi kita sudah anggap itu ibadah. Makanya ketika di zaman ada salah seorang yang duduk di masjid, setelah salat, di saat waktu-waktu yang terlarang untuk salat, dia salat. Bukankah habis salat subuh sampai nanti asyuruk itu adalah waktu terlarang untuk salat sunnah mutlak, kecuali zawatul asbab. Salat jenazah itu boleh. Tidak ada larangan ketika salat di waktu terlarang, itu zawatul asbab. Sehingga dia tanya, kenapa engkau salat setelah salat subuh? Salat sunat apa namanya? Saya melakukan salat ini. Lalu diingatkan bahwa tidak boleh jam segini melakukan ibadah segini. Tidak boleh melakukan ketaatan salat dari jam ini sampai jam ini, dijelaskan. Lalu dia bertanya, apakah Allah akan menghukum saya karena saya salat di waktu ini? Lalu kemudian dikatakan kepadanya, Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman bukan karena mengerjakan, tetapi kamu melanggar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mesti menjadi orang yang berpikir dengan baik dan lurus, sehingga ibadah ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita mengatakan, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Ini menunjukkan satu kalimat yang bahwa ini adalah kalimat Nabi SAW. Kata Rasulullah, barang siapa yang hidup setelahku nanti maka akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Fa'alaikum bisunnati. Maka ketika terjadi perselisihan yang sangat tajam di antara umat, solusi bagi orang yang ingin selamat, fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Maka solusinya satu, berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Yang kedua, berpegang kepada sunnah-sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha, kata Rasulullah, pegang betul baik-baik, erat-erat. Wa'addu 'alaiha bin nawajidh, dan gigit dengan gigi geraham kalian, jangan dilepaskan walaupun sulit, berat, tapi jangan engkau lepaskan, pegang erat-erat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hendaklah kalian menjauhi perkara-perkara yang baru. Nabi telah ingatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, kita disuruh oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk menjauhi perkara-perkara yang diada-adakan dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Maka setiap yang diada-adakan dalam urusan agama itu disebut dengan bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Bid'ah di dalam agama itu dilarang. Wa muhdatsatil umur, apa yang dimaksud dengan muhdatsatil umur? Hiya al-umurul muhdatsah allati yata'abbadu an-nas biha rabbahum. Yaitu perkara-perkara baru yang perkara ini dilakukan oleh orang untuk beribadah kepada Rabbnya.
min ghairi ayyashra'ahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini tidak diperintahkan Nabi, tidak ada arahan dari Nabi, dan tidak ada panduan dari Nabi. Fal bid'atu mardudatun ghairu maqbulah walau arada al-'abdu biha ridallah. Saya ulangi. Fal bid'atu mardudatun ghairu maqbulah walau arada al-'abdu biha ridallah. Perkara bid'ah itu tertolak, tidak akan diterima walaupun niat seorang hamba untuk mencari ridha Allah. Di ridha Allah dicari dengan cara yang telah ditetapkan oleh Allah. Mencari ya ridha Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya dengan cara yang telah disyariatkan, bukan dengan cara kita. Orang selalu melakukan itu dengan caranya sendiri. Diingatkan dengan dalil menolak. Diingatkan ini perkara bid'ah tapi tetap saja dibela. Diingatkan ini perkara yang tidak diperintahkan tetapi mencari dalih untuk mengerjakannya. Senantiasa ada manusia-manusia seperti ini. Dia tidak tahu bahwa syariat ini bukan milik siapa-siapa. Allah yang menciptakan kita, Dia yang menetapkan. Jadi kita mesti berusaha untuk ya menjadi orang yang memang kokoh di atas dalil yang kuat sehingga kita selamat. Fudail bin Iyad radhiyallahu menjelaskan Allah taala ketika menjelaskan firman Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kata beliau akhlasuhu wa aswabuhu. Ahsan amal itu Allah menciptakan kehidupan kematian untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalnya. Amal yang terbaik itu kata Fudail bin Iyad akhlasuhu wa aswabuhu, amal yang ikhlas dan amal yang benar. Fa innahu al-amal idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Amal itu jika benar, jika ikhlas karena Allah tetapi tidak mengikuti contoh, tidak diterima. Wa idza kana sawaban wa lam yakun mukhlisan lam yuqbal. Amal antum ini sesuai dengan sunnah tapi tidak ikhlas, juga tidak diterima. Hatta yakuna khalisan sawaban, hatta sampai amal itu betul-betul karena Allah dikerjakan dan sesuai dengan tuntunan. Wal khalis idza kana lillahi was sawabu idza kana 'ala sunnah. Orang yang ikhlas itu jika amalnya dikerjakan karena Allah, dan orang yang benar itu jika dikerjakan atas sunnahnya, sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah hal yang penting di dalam kehidupan kita, kaidah yang sangat agung di dalam Islam sehingga kita tidak terjebak dengan ritual-ritual yang itu bukan agama tapi dianggap agama. Banyak ya Pak Yogi ya, menganggap itu ibadah, menganggap itu ketaatan, mulia. Bahkan apa yang disyariatkan oleh Allah tidak segitu dia memberikan apresiasi, kegembiraan. Ya, tapi sesuatu yang tidak diperintahkan malah dikerjakan dengan luar biasa semangatnya. Hati-hati dengan talbis iblis. Ya, kita ada musuh nyata yang memang tidak nampak tapi selalu berusaha menggelincirkan kita, ya, anak Adam ini, anak cucu Adam ini, yaitu yang namanya iblis, ya, syaitan selalu menggelincirkan kita dari jalan yang benar, ya, walaupun dia tidak terlihat oleh kita. Maka ingat, seseorang akan dianggap beramal dengan amalan berkualitas jika memenuhi dua syarat tadi, keikhlasan dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kaidah ini bisa kita pahami dengan baik. Kaidahnya apa tadi? Tidaklah boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang telah ditetapkan olehnya atau oleh lisan Rasulullah sallallahu
alaihi wasallam. Demikian pembahasan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan ya bisa kita pahami dengan baik dan benar dan bisa kita amalkan dalam hidup ini. Beribadahlah sesuai dengan tuntunan, ya, beribadahlah kepada Allah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi apa yang diinginkan oleh yang telah menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara